Halo, selamat datang kembali di channel saya. Kembali saya ingatkan, bagi Anda yang tidak menyukai hal-hal mistis, mohon maaf, silahkan tidak usah ditonton tayangan saya, dan silahkan lewatkan saja. Jangan lupa kepada semua yang menyukai tayangan saya, untuk like, komen, share dan subscribe ya, karena dengan begitu kalian akan membantu perkembangan channel ini. Berkah dilimpahkan selalu oleh Yang Maha Kuasa untuk kalian semua. Terima kasih. Pada part 2 sebelumnya, saya mengatakan akan membahas pembahasan mengenai fisika kuantum yang bisa berjalan bersama dengan mistis, dan juga mengenai pengetahuan mistis pada tingkat dasarnya yang berhubungan dengan hal-hal duniawi memang dapat disampaikan, bahkan dapat dijadikan alat untuk suatu kebaikan. Tetapi hal ini banyak disalahpahami dan dianggap jelek atau tidak baik. Pertama-tama kita akan melanjutkan cerita dari orang tua yang saya kenal, yang sebelumnya di part 2 menceritakan banyak hal tentang mengapa mistis tidak disukai dari abad-abad terdahulu. Setelah beliau bersantai, lalu beliau melanjutkan cerita seperti ini. Dia mengatakan bahwa kita harus mengetahui bahwa peraturan untuk seorang praktisi dalam hal sosial mengenai ilmu mistis bagi para praktisinya adalah diam. Maksudnya, ketika kita menjadi praktisi mistis, kita diwajibkan tidak membicarakan hal ini pada orang lain yang belum sepemikiran tentang mistis, karena belum tentu mereka dapat menerima. Jika mereka tidak menerima dan terjadi pemikiran tidak baik di diri mereka, seperti contohnya, mereka tidak percaya, mereka mengejek atau menghina, kemudian bisa menjelek-jelekan kita kepada orang lain dan lain sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan halangan atau blocking di diri praktisi sendiri di tingkat energi dan bawah sadarnya. Mengapa demikian? Karena kita semua terhubung pada tingkat energi. Dalam keterhubungan ini akan mempengaruhi bawah sadar kita, karena seorang praktisi mistis akan lebih mudah menyerap energi dari apapun. Bawah sadar adalah jembatan menuju perluasan mistis dan salah satu kunci utama di dalam berlatih mistis. Pikiran bawah sadar adalah tempat penciptaan emosi dan ingatan yang intens yang dikenal sebagai pikiran subjektif karena terus-menerus menanggapi semua yang kita katakan, lakukan, pikirkan, dan rasakan dalam pikiran sadar kita, tanpa berhenti untuk berpikir atau membuat pilihan. Ketika kita berpikir dengan pikiran sadar, dan apapun yang biasanya kita pikirkan, itu akan meresap dalam pikiran bawah sadar kita, yang tercipta menurut sifat pikiran kita. Pikiran bawah sadar adalah seperangkat emosi dan merupakan pikiran kreatif. Bila kita memikirkan yang baik, kebaikan akan mengikuti. Bila kita memikirkan yang jahat, kejahatan akan mengikuti. Inilah cara pikiran bekerja. Hal utama yang perlu diingat adalah bahwa ketika pikiran bawah sadar kita menerima suatu ide, ia mulai menjalankannya. Pikiran bawah sadar bekerja untuk yang baik maupun yang tidak baik. Hukum ini bila diterapkan dalam cara yang negatif menyebabkan segala ketidakbahagiaan. Jika kita membiasakan diri untuk berpikir secara baik, positif, harmonis dan konstruktif, kita akan mengalami hal-hal itu. Walaupun hal-hal pikiran tidak baik dilakukan di pikiran orang lain, karena kita semua terhubung pada tingkat energi. Dalam keterhubungan ini, energi pikiran orang lain akan mencemari bawah sadar kita. Ketika pencemaran itu terus-menerus diterima dan menjadi endapan di bawah sadar kita, itu akan membuat bawah sadar melakukan apa yang diterimanya, dan ini akan berulang. Jadi hal ini menjadikan blocking yang kuat di diri seorang praktisi. Langkah pertama menuju pembebasan sudut pandang adalah kesadaran bahwa dunia adalah ciptaan pikiran. Persepsi ini sulit untuk dicapai. Orang biasanya cenderung percaya bahwa sudut pandang mereka tentang dunia adalah mutlak dan tidak berubah. Misalnya, seseorang berpikir bahwa setiap orang yang melihat langit dan gunung akan persis sama dengan dirinya jika mereka berdiri berdampingan di tempat yang sama dan melihat ke arah yang sama. Pikiran tidak secara pasif menerima informasi sensorik yang masuk ke dalamnya. Hal ini kreatif, dan terus-menerus membangun dunia dari jutaan byte data yang diprosesnya seperti titik-titik kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kebanyakan dari kita dalam memandang sesuatu adalah interpretasi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri.
Inilah sebabnya mengapa para mistikus mengatakan dunia adalah ilusi. Apa yang biasanya dianggap eksternal dan substansial sebenarnya terbuat dari hal yang sama seperti gambar dalam mimpi. Itu ada di tempat yang sama dalam pikiran dan secara mental diproyeksikan di luar apa yang dianggap sebagai batas-batas tubuh. Tidak ada perbedaan mendasar antara di dalam tubuh dan di luar. Keduanya ada di dalam pikiran. Tidak ada perbedaan mendasar antara mental dan fisik, semua adalah pikiran. Mengatakan dunia adalah ilusi bukan berarti dunia tidak ada. Ini adalah kesalahan umum dari mereka yang terlalu bersemangat untuk memeluk pandangan transenden. Poin pentingnya adalah bahwa manusia tidak akan pernah tahu apa-apa tentang dunia yang utuh dengan kesadaran mereka sehari-hari. Segala sesuatu yang dialami adalah interpretasi dan metafora dari sesuatu yang lain. Ada eksperimen yang berguna untuk memahami cara pikiran menciptakan alam semesta. Tutup mata kita. Sekarang secara mental cobalah kita singkirkan diri kita dari alam semesta dan coba amati apa yang tersisa. Jika kita masih memiliki gambaran dalam pikiran kita, itu berarti kita masih hadir di alam semesta sebagai pengamat. Jika kita mendengar, mencium, mengecap, merasakan sesuatu, berarti kita masih berinteraksi dengan alam semesta. Dengan mencoba eksperimen ini, kita akan segera menyadari bahwa tanpa pengamat, tidak ada yang bisa dirasakan. Jika ada yang tersisa, itu tidak dapat diketahui selain dari hanya sebuah pikiran yang muncul. Ruang tidak eksis tanpa persepsi mengenai suatu jarak atau batasan. Waktu tidak ada tanpa pengalaman perubahan. Einstein mendemonstrasikan sifat relatif dari waktu dan ruang. Relativitas adalah gagasan bahwa kualitas sesuatu bergantung pada bagaimana mereka dirasakan. Misalnya, waktu itu sendiri bergerak lebih lambat dalam benda atau sesuatu yang bergerak lebih cepat terhadap benda yang bergerak lebih lambat. Tetapi tentunya hal itu akan mempengaruhi segala sesuatunya. Contohnya adalah, jika memungkinkan untuk melakukan perjalanan dengan roket dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya ke planet lain dan lalu kembali ke bumi, para astronot mungkin mengalami perjalanan hanya beberapa tahun di dalam pesawat ruang angkasa mereka. Tetapi di bumi teman dan kerabat mereka akan mati karena usia tua. Mistis bisa eksis dalam pandangan dunia yang transenden. Transenden berarti merupakan cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam semesta. Contohnya, pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak, dan mustahil dipahami manusia. Ketika fisik dan mental dianggap sebagai satu dan ketika bagian dalam dan luar tidak terlihat terbagi. Gagasan bahwa kekuatan diri dapat diproyeksikan melintasi ruang oleh keinginan, dan dapat mempengaruhi objek material tidak lagi sebuah absurditas. Absurditas berasal dari kata absurdisme, yang itu adalah suatu paham atau aliran yang didasarkan pada kepercayaan bahwa usaha manusia untuk mencari arti dari kehidupan akan berakhir dengan kegagalan dan bahwa kecenderungan manusia untuk melakukan hal itu sebagai suatu yang absurd. Apa yang dimaksud dengan absurditas? Absurditas berasal dari kata absurd yang berarti mustahil, tidak masuk akal, menggelikan, menertawakan. Absurditas berarti kemustahilan tentang suatu keadaan yang dialami seseorang dalam pikiran yang bukan-bukan. Absurd juga dapat dikatakan sebagai hal yang menyimpang dari harmoni, tidak jelas dan tidak logis. Hal mistis dan keilmuannya dipahami tidak melanggar hukum alam, tetapi tumpang tindih, dengan cara yang sama bahwa perkalian bukanlah pelanggaran hukum dalam penambahan tetapi transendensinya. Setiap orang menciptakan alam semesta yang terpisah dalam pikirannya. Alam semesta pribadi ini tidak sama, meskipun cukup mirip sehingga hampir tidak dapat dibedakan ketika dibentuk oleh anggota dari periode dan budaya yang sama. Mereka dipersatukan oleh landasan spiritual yang sama atau dari ketiadaan landasan. Hal mistis dapat melakukan perjalanan melalui wilayah-wilayah ini, dan membuat pikiran dari satu alam semesta terhubung dengan pikiran lain tentang alam semesta lain, yang akan memengaruhi semuanya. Fisika kuantum yang akan kita bahas nanti, akan menjelaskan keterhubungan ini. Jadi kita semua tahu, apa alasan untuk diam bagi seorang praktisi mistis, yaitu,
agar mengurangi halangan atau blocking di diri praktisi sendiri di tingkat energi dan bawah sadarnya. Selain itu, hal diam dalam pembicaraan mistis juga akan melatih diri praktisi untuk lebih menghindari dan tidak terlarut ke dalam kesombongan, ketakaburan, atau menguatkan pikiran tidak baik dan ego. Nah, kita sampai pada pembahasan mengenai fisika kuantum. Berbagai tradisi spiritual mengandung uraian tentang konsep-konsep luar biasa seperti dimensi paralel, realitas halus di luar dunia material dan bidang formatif fundamental dan struktur energi yang menyediakan matriks untuk pengembangan dan pengorganisasian energi dan materi. Mereka juga mengandung gagasan tentang peran penting kesadaran dalam penciptaan. Banyak dari konsep ini tidak sesuai dengan paradigma fisika klasik. Fisika klasik dan para ilmuwannya atau ahli pengetahuan arus lama menjelaskan realitas kita sehari-hari, sebagian besar diatur oleh hukum mekanik seperti hukum gerak, gravitasi, dan kekekalan energi Newton. Situasi serupa terjadi antara fisika kuantum dan fisika klasik, di mana dunia kuantum tampaknya memiliki satu aturan seperti fisika klasik lainnya. Fisika kuantum tidak sejalan dengan fisika klasik. Penemuan fisika kuantum dapat dilihat sebagai penguatan konsep spiritual, dan merupakan pandangan tentang sistem mental yang dapat memberikan kerangka kerjanya yang sama sekali berbeda dari fisika klasik dan memungkinkan pemahaman serta penjelasan yang lebih dalam tentang konsep luar biasa dari dunia kuantum. Fisika kuantum bahkan menawarkan jawaban atas beberapa tantangan ilmiah terbesar saat ini. Perkembangan fisika teoritis dalam beberapa dekade terakhir telah mengarah pada pemahaman yang semakin menyatu tentang hukum dan teori alam yang mengarah pada kesatuan mendasar di balik realitas yang diamati. Alam semesta bagi kita tampak sangat kompleks dan beragam, tetapi pada dasarnya bersatu. Teori semacam itu mengidentifikasi satu bidang universal dan terpadu yang menjadi dasar semua bentuk dan fenomena di alam semesta. Rasa kesatuan di bawah keragaman hidup juga merupakan tema sentral dari setiap tradisi spiritual utama. Sementara pengalaman kita sehari-hari memberitahu kita bahwa kita terpisah satu sama lain dan berbeda dari semua bentuk realitas yang berinteraksi dengan kita. Dalam keadaan kesadaran yang berubah, seperti yang dialami dalam keadaan meditasi yang mendalam, mengungkapkan bahwa pada tingkat fundamental tertentu, kita bersatu dengan satu sama lain dan dengan semua realitas. Latihan meditasi yang mendalam memungkinkan seseorang untuk menarik diri dari persepsi dunia yang diarahkan keluar melalui indera, untuk mengalami tingkat pikiran dan keheningan yang lebih dalam, untuk bergerak bahkan melampaui pikiran dan aktivitas mental dan untuk mengalami kesatuan universal yang terletak di balik segala sesuatu. Dengan melakukan itu, kita dapat memiliki akses langsung ke medan terpadu seperti yang diteorikan oleh fisikawan kuantum. Fenomena lain di dunia kuantum yang konsisten dengan gagasan kesatuan dalam keragaman terlihat dalam keterikatan kuantum. Dalam fisika klasik ada konstanta yang tidak pernah bisa dipatahkan, seperti rasio massa terhadap energi. Akibatnya, tidak ada yang bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Namun, di dunia kuantum, dua partikel dapat dihubungkan sedemikian rupa, sehingga informasi dapat dibagikan di antara keduanya secara instan, terlepas dari jaraknya. Ini disebut keterikatan kuantum. Ketika dua partikel terjerat, mereka tetap terikat meskipun dipisahkan oleh jarak yang jauh. Hal ini dalam hal mistis bisa disebut juga dengan telepati, yaitu komunikasi yang dilakukan secara jarak jauh dengan kekuatan batin. Komunikasi juga dapat terjadi antara jutaan partikel dan diperkirakan terjadi di seluruh alam semesta dan terjadi di dalam atom dan molekul spesies hidup. Ketika ratusan partikel terjerat, mereka bertindak sebagai satu kesatuan. Apa yang disebut sistem banyak tubuh ini menggambarkan suatu keterikatan. Jika Anda juga mempertimbangkan teori penciptaan Big Bang, yang menurutnya seluruh alam semesta berasal dari satu titik energi super padat, maka secara harfiah segala sesuatu yang ada memiliki satu sumber tunggal. Kesejajaran dapat ditarik di sini dengan pandangan Tantra tentang landasan realitas keberadaan atau jaringan koneksi yang menghubungkan semua aspek realitas yang tampaknya terpisah. Prinsip utama Tantra adalah non-dualitas.
pengakuan bahwa di bawah keragaman dan keragaman pengalaman adalah realitas tunggal, tak terbatas dan tak terpisahkan yang murni bersifat sadar. Semua aspek ciptaan yang tampaknya terpisah pada akhirnya merupakan ekspresi dari realitas tertinggi ini. Salah satu gagasan kunci dalam fisika kuantum berkaitan dengan sifat-sifat yang tidak biasa dari unsur-unsur subatomik. Pada tingkat subatomik kita melihat bahwa bahan penyusun materi tidak begitu padat dan terdefinisi dengan baik seperti yang kita duga. Unsur-unsur subatom ada sebagai bidang probabilitas atau bidang kemungkinan, daripada sebagai partikel yang didefinisikan yang terletak di ruang dan waktu yang diketahui. Selain itu, kami menemukan bahwa proses pengamatan atau pengukuran keadaan kuantum itulah yang menentukan keadaan tersebut. Jadi sebelum diukur, partikel tersebut ada dalam keadaan superimposisi, di mana ia ada di banyak keadaan sekaligus. Sebelum diamati, partikel materi sebenarnya bukan sebuah partikel, tetapi gelombang probabilitas abstrak atau keadaan dengan suatu kemungkinan yang abstrak. Ia tidak memiliki keadaan fisik nyata, tetapi hanya ada sebagai kemungkinan dari hasil pengukuran di masa depan. Saat pengukuran itu berlangsung, ini adalah interpretasi perilaku kuantum yang dikenal sebagai interpretasi Copenhagen. Ini mengungkapkan aspek penting bahwa ada hubungan antara tindakan pengamatan-pengamat yang sadar dan keberadaan materi fisik. Jika kesadaran sangat terkait erat dengan materi, maka dari sudut pandang ilmiah, kita tidak dapat lagi mengabaikan pengaruhnya. Kesadaran sangatlah penting. Peran pengamat dalam spiritualitas merupakan aspek sentral. Setelah menyelidiki secara mendalam sifat pengalaman luar kita dengan dunia empiris dan dengan pengalaman batin dari keberadaan kita sendiri, pertanyaan mendasar muncul, siapakah yang menyadari pengalaman ini sekarang? Siapa subjek dari persepsi dan pengamatan kita terhadap realitas dalam dan luar kita? Apa yang diamati dan siapakah yang mengamati? Dalam filosofi Tantra, pengalaman terjaga melibatkan 3 komponen: subjek, yang mengamati, objek, yang diamati, dan tindakan observasi atau persepsi. Ini tampak terpisah dan berbeda, tetapi ini hanya karena kita melihatnya melalui prisma pikiran. Pada kenyataannya, mereka semua adalah satu: subjek, objek, dan tindakan pengamatan hanyalah kesadaran yang menetapkan dirinya sendiri pada berbagai komponen yang membentuk realitas. Dalam konteks ini, kesadaran sedang mengamati objek, tetapi juga mengamati subjek, yang berarti keduanya adalah satu, dan persepsi itu adalah merasakan, yang juga satu kesatuan dengan objek dan subjek, atau bisa disebut Tritunggal. Dalam keadaan meditatif yang dalam, struktur rangkap 3 dari pengalaman terjaga ini, pengamat, yang diamati, dan proses pengamatan, dipersatukan kembali menjadi satu keutuhan kesadaran murni yang tak terpisahkan. Interpretasi lain dari dualitas partikel gelombang alam disebut interpretasi banyak dunia. Teori ini menyatakan bahwa keruntuhan gelombang probabilitas atau gelombang kemungkinan ketika saat diamati tidak pernah benar-benar terjadi. Dan bahwa fungsi gelombang adalah satu-satunya sifat realitas yang sebenarnya. Ketika gelombang diamati, kita menjadi sadar akan satu realitas, namun semua kemungkinan lain terus ada sebagai dunia alternatif. Ada banyak dunia tak terbatas, semuanya dengan hasil kuantum yang berbeda. Dan ini terjadi setiap saat, begitu sering sehingga kecepatannya tidak terbatas. Dalam penglihatan ini, fungsi gelombang adalah gambaran lengkap dari realitas dan ukuran yang kita ketahui sebagai kenyataan, yaitu pengalaman sadar kita tentang dunia yang dapat diamati, dan itu hanyalah sebagian kecil saja. Karena hanya merupakan sebuah keterbatasan sudut pandang kita sendiri. Selain banyak dunia, setiap dunia mengandung banyak dimensi. Teori string, teori terkemuka dalam fisika kuantum, mengusulkan bahwa sebuah partikel sebenarnya terbuat dari string kecil atau energi yang bergetar. Cara string bergetar menentukan jenis partikelnya. Namun, jika teori ini adalah benar, maka akan diperlukan keberadaan multidimensi, karena string membutuhkan lebih dari sekedar 3 dimensi untuk mengekspresikan semua pola getarannya. Agar matematika teori string konsisten, harus ada 10 dimensi yang berbeda.
Teori string, teori terkemuka dalam fisika kuantum, mengusulkan bahwa sebuah partikel sebenarnya terbuat dari string kecil energi yang bergetar. Gagasan ini tidak berbeda dengan apa yang kita temukan dalam kosmologi Hindu, atau kosmologi kuno lainnya seperti Kabalah misalnya, bahwa ada alam semesta yang tak terhitung banyaknya selain alam semesta ini. Kesadaran universal tertinggi juga memanifestasikan diri dalam setiap alam semesta. Lebih dari itu, setiap alam semesta terdiri dari banyak dimensi realitas, sehingga keberadaan tidak hanya terdiri dari dunia fisik yang kita rasakan melalui indera, tetapi ada dunia halus lain, yang terbuat dari frekuensi getaran yang berada di luar jangkauan indera. Dalam filsafat Veda, deskripsi alam semesta terdiri dari 3 dunia utama, dunia fisik, astral, dan kausal, yang masing-masing dianggap sebagai bidang keberadaan yang berbeda yang ditentukan oleh frekuensi getarannya. Dunia fisik adalah dunia padat, sebuah realitas padat yang dirasakan oleh panca indera. Dunia astral adalah dunia pemikiran dan berbentuk halus, dan dunia kausal adalah alam kebenaran yang penuh kebahagiaan. Alam halus dunia astral dan dunia kausal dibagi lagi menjadi dunia yang berbeda, atau alam keberadaan yang dikenal sebagai dunia atas dan dunia bawah. Misalnya seperti dalam sistem yoga, itu mencakup teknik khusus yang memungkinkan praktisi menjelajahi dimensi halus ini. Dengan latihan-latihan yang cukup, seorang yogi dapat melakukan proyeksi astral secara sadar. Satu pengungkapan yang sangat penting dari penjelajahan ke dalam dunia subatomik adalah bahwa segala sesuatu terdiri dari energi. Pada tingkat yang paling mendasar terdapat medan kuantum, dan segala sesuatu muncul dari fluktuasi di dalam dan dari interaksi di antara medan tersebut, yang berarti semuanya adalah energi. Kami menemukan gagasan esensial yang sama yang diungkapkan sebagai prinsip dasar dalam berbagai sistem spiritual seperti tradisi esoteris Hermetisme, Kabalah, Kejawen, sistem kuno Tantra dan lain sebagainya. Visi Tantra tradisional mengatakan bahwa seluruh manifestasi terdiri dari energi dalam getaran, dari getaran terendah yang mencirikan semua fenomena yang muncul di alam semesta fisik, hingga frekuensi tertinggi khusus untuk dunia roh. Fenomena getaran ini didefinisikan dalam yoga dan ajaran lainnya dalam prinsip universal yang disebut hukum resonansi. Hukum ini menjelaskan sifat vibrasi dari keberadaan, bahwa semua objek, makhluk, dan fenomena ditentukan oleh frekuensi vibrasinya. Dari perspektif ini, semuanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan interaksi antara sistem resonansi. Bahkan fenomena kompleks seperti emosi manusia, pengetahuan, atau keadaan kesadaran dapat didefinisikan dan dipahami sebagai resonansi spesifik. Semua berbagai bentuk latihan yoga, dari postur tubuh hingga teknik pernapasan dan meditasi. Hal-hal ini pada kenyataannya adalah metode penyetelan ke dalam frekuensi getaran tertentu yang ada di alam semesta. Ada juga banyak aspek misterius dari realitas yang belum sepenuhnya dimasukkan dalam model ilmiah saat ini. Untuk menjelaskan fungsi alam semesta, perlu memperhitungkan keberadaan yang disebut materi gelap dan energi gelap serta antipartikel atau antimateri. Menurut model standar kosmologi, mengatakan bahwa komposisi alam semesta hanya terdiri dari sekitar 5% materi biasa, sisanya terdiri dari 27% materi gelap, dan 68% energi gelap. Ini memberitahu kita bahwa masih banyak misteri yang harus ditemukan dan dimasukkan dalam pencarian kita untuk melengkapi model realitas saat ini. Dalam visi Tantra, Kabalah, Kejawen dan yang lainnya, terdapat mengenai aspek penciptaan yang misterius ini. Namun ini tetap tidak dapat dijelaskan oleh sains modern, walau ini dapat dipahami dalam istilah resonansi, dan juga sebagai energi dengan frekuensi getaran yang spesifik. Tetapi ini penuh dengan teka-teki. Kesejajaran antara fisika kuantum dan konsep-konsep yang ditemukan dalam visi bijak tentang spiritualitas universal yang diuraikan barusan, memberikan gambaran sekilas tentang cara misterius di mana sains saat ini dengan fisika kuantumnya dan spiritualitas dapat bersatu dan saling mendukung. Lalu jika mistis adalah bagian dari spiritualitas yang tak terpisahkan,
berarti mistis dan fisika kuantum sangat berhubungan dan benar-benar saling mendukung. Sains saat ini dengan fisika kuantumnya mungkin belum dapat mengungkapkan hal mistis yang terdalam dan mungkin tidak dapat mengungkapkannya, tetapi itu bisa menjadi sebuah penghantar untuk membuktikan bahwa hal mistis itu ada. Dan dalam ajaran esoteris kuno, penemuan-penemuan fisika kuantum sejalan dengan hal itu. Mengapa saya katakan bahwa mungkin kedalaman mistis tidak dapat diungkapkan? Hal mistis tetap bekerja di luar batas hukum fisika. Gagasan bahwa sains dapat mempelajari atau bahkan mengomentari fenomena magis adalah kurang benar. Efek hal mistis tidak sebanding dengan penyebabnya dan tidak dapat diprediksi. Efeknya mungkin tidak secara logis sesuai dengan penyebabnya, dan penyebab yang sama dapat menyebabkan efek yang sangat berbeda dalam situasi yang berbeda. Yang Maha Kuasa adalah sumber keajaiban. Dia itu abadi dan tak terlukiskan atau tak terbatas dan tidak berwujud. Ini adalah konsep tertinggi tentang Dia yang Maha Segalanya. Teori dan hasil dari penelitian hanya sebagai sebuah penghantar dengan penjelasannya yang terbatas pada kata-kata. Semua keajaiban, baik besar maupun kecil, dapat terjadi melalui komunikasi langsung dengan yang tak berwujud dan tak terbatas. Komunikasi ini terjadi melalui poin matematika yang ditemukan di mana-mana di dalam kehidupan dan semua lapisan dimensi. Dan melalui sebuah keadaan atau dengan titik keterbukaan memungkinkan hal itu terjadi. Dengan melakukan komunikasi sebagai tindakan juga sebagai pengamat, yang dijelaskan dalam fisika kuantum, tetapi pengamat itu tetap dalam kesatuan objek dan subjek. Pengalaman ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jika itu bisa diungkapkan, maka itu bukanlah tidak terbatas. Hal mistis memilih jalannya sendiri untuk mencapai tujuannya. Melakukan suatu praktek mistis bertentangan dengan hukum kebetulan. Setiap tindakan magis adalah keajaiban, bahkan yang tampak biasa saja. Sesuatu yang sudah direncanakan lalu diusahakan untuk mendapatkan yang ingin dicapai, bukanlah sebuah kebetulan, karena kebetulan bukan sesuatu yang telah direncanakan. Kekuatan mistis menggunakan peluang atau keberuntungan untuk mencapai tujuannya. Sama seperti air mengambil jalan termudah ke laut, hal mistis mengganggu keseimbangan dengan cara yang paling kecil. Ketika cara-cara alami tidak berhasil, seseorang beralih ke apa yang biasanya dengan apa yang disebut sebagai supernatural. Tetapi ini terjadi hanya setelah beberapa solusi alami diblokir. Dan bukan untuk sesuatu yang sembarangan atau tidak berarti. Tindakan dari kekuatan mistis didasarkan pada keyakinan kontroversial bahwa suatu skala atau ukuran adalah tidak tetap dan dapat secara efektif dipengaruhi oleh kehendak orang yang mengarahkan. Keseimbangan mengenai suatu kemungkinan diperbaiki dengan hati-hati, itu dipengaruhi dari yang melakukan tindakan itu sendiri. Contohnya, ketika seseorang sedang marah, atau pikirannya dan perasaannya tidak baik, hasilnya bisa berubah, dan akan berbeda hasil dengan ketika kondisi seseorang dalam pikiran dan perasaan sedang baik. Misalnya dapat dicontohkan seperti ini. Ibarat sebuah batu lepas jatuh ke tanah. Tidak ada yang mencegahnya. Molekul udara yang mengelilingi batu menghantamnya dari semua sisi dengan frekuensi yang seragam. Tetapi jika molekul udara lebih sering mengenai batu di bawahnya, batu itu akan naik. Peristiwa seperti itu bukan tidak mungkin, hanya tidak memungkinkan. Memang hal mistis membuat yang mustahil menjadi mungkin. Tetapi itu akan memakan proses yang panjang untuk dapat sampai pada hal yang tidak mungkin itu. Dan kita harus mengetahui, apakah itu tujuan utama dari mempelajari ilmu mistis? Jawabannya tentu tidak. Karena jika memakan waktu panjang, kita akan membuang waktu kita hanya pada satu hal saja. Sedangkan di dalam kehidupan, banyak hal penting lainnya yang harus kita lakukan. Dan tujuan sebenarnya ilmu mistis adalah memasuki kedalaman spiritual. Kekuatan mistis dalam tindakan mistis bekerja dengan cara yang kacau, cenderung dilihat sebagai kekuatan yang bekerja dalam batas-batas dunia fisik dan membengkokkan hukum alam menggunakan energi mentah yang dihasilkan oleh kehendak. Tak perlu dikatakan lebih jauh, ini omong kosong. Tidak ada kekuatan dalam mengharapkan sesuatu yang akan langsung terwujud. Jika demikian, dalam olahraga seperti sepak bola akan kacau.
Seluruh fans tim tertentu menginginkan bola selalu sukses masuk gawang oleh pemain dalam tim favoritnya. Penggunaan istilah-istilah material untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa spiritual seringkali tidak dapat dihindari, dan ini adalah usaha yang dilakukan oleh para praktisi sebagai penyampainya dalam kata-kata untuk membedakan istilah yang digunakan dalam ilmu mistis dari istilah yang sama yang digunakan dalam sains. Ilmu mistis disajikan oleh mereka sebagai cabang ilmu halus yang bergantung pada kekuatan material dan bekerja dalam parameter hukum fisika. Implikasinya adalah ketika sains mengembangkan mesin yang halus dan cukup canggih, ia akan mampu mengukur dan memprediksi efek magis. Dalam ilmu mistis modern, banyak yang cenderung menghindar dari penyebutan makhluk gaib atau referensi tentang roh. Sedangkan mengenai roh dan makhluk gaib sangat penting di dalam ilmu mistis, dan tak dapat dihindari atau ditiadakan, karena jika itu ditiadakan, itu akan mengurangi kekuatan ilmu mistis. Dengan begitu hasil ilmu mistis yang dibungkus secara ilmiah akan kurang menjanjikan. Dikarenakan kedalaman hal mistis tidak dapat meniadakan hal-hal seperti entitas atau makhluk gaib dan roh. Kedalaman mistis tidak dapat disampaikan oleh kata-kata, dan sekali lagi, ilmu mistis itu hanya ada dan hidup di dalam hati spiritual individu. Ketika dibedah, itu tidak ada lagi. Penjelasan yang dapat diungkapkan adalah terbatas dalam kata-kata. Pikiran rasional tidak dapat menerima hal mistis ke dalam kerangka material, tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Cepat atau lambat, itu akan mengakui ketidaksesuaiannya. Setelah mengikuti langkah pertama dalam membebaskan sudut pandang, pendekatan yang lebih baik adalah dengan meninggikan dan memperluas persepsi sehingga pikiran tidak lagi terbelenggu oleh pemikiran sempit. Praktisi harus merohanikan pemikirannya dan melampaui logika formal. Dengan begitu ilmu magis kemudian dapat dipelajari dengan baik, dan dapat dipraktikkan tanpa halangan. Ketidakpercayaan yang selalu membelenggu, harus ditekankan bahwa pemikiran transenden tidak meniadakan atau menentang akal. Akal benar-benar valid dalam lingkupnya sendiri. Roh yang terbangun merangkul akal sehat dalam harmoni yang sempurna. Namun, dengan persepsi magis menjadi mungkin, bahkan tak terelakkan, untuk melihat semua pandangan sebagai kesatuan secara bersamaan bersama akal pikiran, dan menjadikan semua bermakna luas. Menggunakan kebenaran spiritual sebagai batu ujian, praktisi dapat memeriksa segala pelajaran ilmu mistis secara kritis dan bijaksana. Praktisi dapat mengekstrak metode dan elemen yang paling sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Mereka menjadi mampu memisahkan emas dari sampah, sesuatu yang lebih efektif dari sesuatu yang tidak berarti. Lebih dari ini, begitu mereka memahami akar mistis, mereka dapat menggunakan teknik khusus dalam berbagai ajaran sebagai model untuk memiliki ritual dan metode yang unik. Baik, sampai di sini dulu cerita ini, kita akan melanjutkan dalam part 4 nanti. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Salam persaudaraan dan salam cinta kasih universal untuk kita semua.